Ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menyinggung masalah patofisiologi obat epilepsi ya. Sekarang kita akan diskusi mengenai obat mengenai terapi epilepsi ya. Tadi sudah terakhir tadi dalam video terakhir saya sampaikan mengenai diagnosis. Jadi diagnosis itu epilepsi itu diagnosisnya itu memerlukan teknologi yaitu menggunakan teknologi yang paling lama itu menggunakan teknologi EEG ya atau elektroencephalograph. Jadi ada alat yang dinamakan rekam otak ya, ini alat paling sederhana ya. EEG ini wujudnya seperti grafik gitu ya. Itu adalah alat yang paling sederhana, tapi itu mungkin tidak bisa menentukan jenis dari epilepsinya ya, agak sulit ya. Kemudian yang agak canggih yang sudah cukup banyak dikenal pakai CT scan ya. Nah, kalau menggunakan CT scan, kemungkinan besar dokter akan bisa melihat kondisi dari pasien ya secara lebih detail ya, apakah termasuk ke dalam partial seizure ya, atau masuk ke dalam general seizure ya, atau apa yang parah, apa yang ringan. Dan alat yang paling canggih adalah memakai MRI ya. MRI ini paling canggih dan mungkin jarang dipakai ya untuk epilepsi karena memang sangat mahal ya. Alat ini lebih detail ya, melihat melihat gambar ya, lebih detail lagi daripada CT scan. Kemudian untuk sasaran terapi ya, jadi untuk terapi epilepsi ya kita harus tahu ya, sebagai farmasis harus tahu sasaran terapinya ya. Sasaran terapinya adalah mengontrol supaya pasien tidak kejang dan mengurangi efek samping dari obat ya. Jadi nanti karena terapi epilepsi itu jangka panjang ya, tentunya efek samping itu harus kita perhatikan ya. Beda kalau kita minum antibiotik ya, minum antibiotik cuman 3 hari, 4 hari, efek sampingnya mungkin ada tapi tidak terlalu perlu banget kita perhatikan ya. Tapi kalau kita minum obat jangka panjang ya, misalnya minum obat hipertensi, minum obat gula, minum obat termasuk obat epilepsi ya, itu efek sampingnya harus kita perhatikan betul. Kemudian strategi terapinya itu mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik ya, pada syaraf yang berlebihan. Ya, jadi tadi sudah saya singgung bahwa epilepsi itu terjadi karena ketidakseimbangan ya, antara faktor inhibitory dan faktor excitatory. Ya, jadi ketidakseimbangan itu menimbulkan renjatan ya, atau lepasnya muatan listrik yang berlebihan. Kemudian prinsip umum dalam terapi epilepsi. Jadi terapi epilepsi itu sebagaimana terapi-terapi yang lain ya, misalnya terapi hipertensi ya, terapi gula itu adalah lebih baik pakai monoterapi dulu ya. Jadi terapi epilepsi itu lebih disarankan memakai teknik monoterapi atau obat tunggal. Kenapa kok kita harus menggunakan monoterapi? Karena untuk menghindari efek sampingnya ya, atau mengurangi efek sampingnya, atau mengurangi potensi efek sampingnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien. Ya. Jadi meningkatkan kepatuhan pasien itu sangat penting ya, karena pasien kalau minum obat dalam jumlah yang banyak ya, berkali-kali ya, sehari lebih dari sekali, lebih dari 2 kali ya, maka pasien bisa jadi lama-lama akan malas ya, akan menurunkan kemauan pasien untuk terus minum obat. Ya. Sementara tadi sudah saya singgung bahwa terapi epilepsi itu adalah terapi jangka panjang. Kemudian tidak terbukti juga ya bahwa politerapi itu lebih baik daripada monoterapi. Jadi dalam pengobatan epilepsi itu politerapi itu sudah dibuktikan bahwa politerapi atau terapi dengan kombinasi obat itu tidak lebih baik daripada monoterapi. Perlu diketahui bahwa dalam farmakoterapi itu tidak selalu monoterapi itu lebih baik. Ya. Contohnya pada pengobatan TBC atau tuberkulosis. Ya. Pada pengobatan tuberkulosis itu justru harus menggunakan obat yang lebih dari 1. Ya. Kenapa? Karena strain dari bakteri TBC itu lebih dari 1. Jadi tidak selalu monoterapi ya. Jadi farmakoterapi itu tidak hanya mengenal monoterapi, tapi juga mengenal
politerapi tergantung dari jenis penyakitnya. Jadi kalau khusus untuk epilepsi itu memang harus awalnya itu kalau bisa harus menggunakan terapi obat tunggal ya atau monoterapi. Dan yang kedua prinsipnya adalah menghindari menggunakan obat-obat anti epilepsi yang sedatif, ya, menimbulkan efek sedasi, ya, efek hipnotik atau efek sedasi, ya, misalnya misalnya obat-obat golongan benzodiazepin, ya, golongan benzodiazepin itu contohnya diazepam, ya, lorazepam, ya, obat-obat tersebut memang juga digunakan untuk pengobatan epilepsi, tetapi mempunyai efek sedasi dan hipnotik yang kuat. Ya. Kalau efek sedasi ini muncul, maka pasien jadi tidak produktif. Ya, jadi alasan kenapa efek sedasi ini tidak disarankan dalam pengobatan atau terapi epilepsi karena obat-obat yang berefek sedasi itu menimbulkan efek ngantuk dan akan mengurangi produktivitas dari pasien. Kemudian ada lagi alasannya itu misalnya menimbulkan efek toleransi. Ya, jadi obat-obat seperti diazepam itu kalau diminum ya lama-lama pasiennya itu akan kebal. Ya, jadi awalnya dia minum 2 mili, ya. Kemudian tidak ngefek lama-lama karena udah kebal, akhirnya dosisnya dinaikkan jadi 5 mili. Ya. 5 mili nggak ngefek lagi, dinaikkan jadi 10 mili dan seterusnya. Itu namanya toleransi. Ya, jadi toleransi adalah proses di mana seorang pasien ya, membutuhkan dosis yang lebih banyak untuk efek yang sama. Kemudian karena dia mempunyai efek sedasi, ya, dia mengurangi kemampuan kognitif seseorang, ya, mengurangi kemampuan daya berpikir seseorang. Tadi sudah saya singgung ya, mengurangi produktivitas seseorang, termasuk mengurangi kemampuan berpikir. Ya, kemampuan memori, ya, jadi juga berpengaruh kepada kemampuan mengingat. Ya. Kemudian obat-obat yang berefek sedasi itu mengurangi kemampuan motorik. Ya, jadi bisa di logika ya kalau orang itu mengalami proses sedasi, ya, apalagi hipnosis yang ngantuk, itu pasti kemampuan motoriknya akan berkurang dan itu sangat berbahaya. Ya. Apalagi orangnya adalah orang yang menjalankan kendaraan, ya, menjalankan mesin. Kemudian karena tidak disarankan untuk menggunakan anti epilepsi yang sedasi, ya seperti tadi ya diazepam, lorazepam dan sebagainya, maka pilihannya adalah anti epilepsi yang non sedatif tentunya, ya, yang tidak menimbulkan efek mengantuk. Ya. Misalnya karbamazepam, ya, misalnya obat-obat asam valproat ya, asam valproat contohnya, ya, itu kan tidak menimbulkan efek sedasi. Jika seandainya terapinya gagal, ya, maka obat itu tidak boleh diganti. Ya. Misalnya orang dikasih asam valproat, ya, atau valproic acid, ya. Gagal itu nggak boleh diganti, ya. Tapi tetap digunakan terapi kombinasi, ya, untuk menambahkan aja. Ya, obat-obat sedasi itu hanya untuk menambahkan. Kemudian prinsip yang terakhir yang ini memang sulit, ya, berikan terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. Ya, jadi tadi sudah kita lihat bahwa epilepsi itu banyak sekali ya klasifikasinya ya. Ada 2 golongan besar ya. Jadi yaitu golongan yang parsial ya, partial seizure ya, dan general seizure. Ya. Kalau partial seizure itu menyerang sebagian otak, kalau general seizure itu menyerang seluruh bagian dari otak. Ya. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Dan terapinya beda-beda. Jadi itu harus ya, terapi epilepsi itu harus sesuai dengan jenis atau klasifikasi dari epilepsinya ya. Kemudian dimulai dari dosis yang terkecil. Nah, jadi dimulai dari dosis yang terkecil dan ditingkatkan sesuai kondisi pasien. Jadi beda ya kalau kita ngobati kita ngobati hipertensi itu dosisnya malah 10 mili dulu ya kalau amlodipin ya. Nanti kalau sudah stabil baru diturunkan ya. Namanya dosis inisiasi ya. Tapi kalau epilepsi itu dosisnya yang kecil dulu yang dipakai ya. Jadi beda ya, tidak semua terapi itu dari dosis terkecil ya. Tidak selalu ya. Antibiotik itu rata-rata dosisnya gede dulu ya. Bahkan kalau kita minum asam efenamat itu dosisnya 500 mili dulu ya, baru setelah itu diparuh. Jadi kalau epilepsi itu memang spesifik ya, dosisnya dari dosis yang terkecil. Kemudian ditingkatkan ya sesuai dengan kemampuan dari obat itu ya. Apakah dengan dosis seperti itu sudah mampu? Kalau belum mampu ya ditingkatkan lagi dosisnya. Kemudian setiap orang ya
Setiap orang itu beda-beda ya responnya ya. Jadi obat epilepsi itu spesifik ya, setiap orang responnya beda-beda ya. Ya jadi dosisnya ini sudah benar ya, tapi pada orang lain itu beda ya. Dan dosis ini harus dipantau secara ketat ya. Karena memang obat-obat epilepsi itu cukup toksis ya dan punya banyak efek samping. Kemudian jika suatu obat gagal terapi ya atau terapinya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, maka pelan-pelan dihentikan. Jadi tidak boleh menghentikan langsung jeret, itu nggak boleh ya. Jadi menghentikan itu pelan-pelan dengan cara mengurangi dosisnya pelan-pelan. Beda kalau kita yang di Prodi mah bisa dikontrol. Beda kalau kita minum obat hipertensi ya, obat-obat hipertensi itu kalau tiba-tiba nggak responnya nggak bagus, bisa langsung dihentikan ya, kemudian bisa diganti. Kalau ini nggak bisa, jadi harus pelan-pelan.